Oke, dua kabar panas bos. Nah, satu kabar gacor dari Indonesia dan satu lagi kabar amsyong nih dari tetangga kesayangan kalian, Malaysia. Nah, yang pertama nanti dari Indonesia, jadi baru-baru ini pemerintah kita dan Airbus, pabrikan pesawat Eropa telah menaikkan kerjasama baru bos. Tak main-main, kerjasama ini pun mencakup rencana pengembangan besar-besaran industri pesawat Indonesia. Bahkan yang lebih gacornya lagi, ada rencana pembangunan pabrik pesawat di Indonesia dan juga menjadikan PT DI sebagai supplier tier 1 pabrikan pesawat Eropa itu. Nah, bagaimanakah itu rencananya setelah ini kita cupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Malaysia bos, yang cukup amsyong. Tiba-tiba nih mendadak pesanan rudal NSM mereka dari Norwegia yang sudah dipesan sejak 2018 tiba-tiba diblokir. Nah, Malaysia pun tak boleh menerima rudal itu bos. Dan lebih amsyongnya lagi, proyek kapal perang Maharajalela mereka pun kini akhirnya harus ikut menangis bos. Pasalnya, sistem rudal yang terpasang sudah memakai sistem rudal NSM. Nah loh, cukup amsyong. Lantas bagaimanakah maksudnya itu, apakah penyebabnya dan bagaimanakah kronologinya? Penasaran? Beritanya cus. Markibau, mari kita kibau berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, lanjut yang pertama. Baru-baru ini tanggal 6 Mei 2026 di kantor Bappenas Jakarta Pusat, sebuah langkah yang bisa mengubah posisi kita Indonesia di peta industri pesawat global resmi dimulai bos. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pemerintah Indonesia pun kini resmi lewat Bappenas menaikkan kerjasama strategis dengan raksasa dirgantara Eropa yaitu Airbus. Di situ ada Menteri PPN, Kepala Bappenas Bapak Rahmat Pambudi bersama dengan Presiden Airbus Asia Pasifik yaitu Mr. Anand Stanley. Dokumen yang diteken yaitu Joint Declaration of Intent. Di sini artinya kedua pihak sepakat untuk bekerja sama tapi belum masuk ke kontrak teknis atau proyek konkretnya bos. Dan tujuan utama dari kerjasama ini yaitu mulai dari Indonesia ingin masuk ke rantai pasok global industri pesawat dunia, bukan cuma impor tapi mau ikut produksi bos. Pasalnya ada satu fakta menarik di mana satu unit pesawat Airbus A320 itu punya lebih dari 4 juta komponen bos. Dan yang membuat bukan cuma Airbus doang, tapi semua itu dipasok oleh sekitar 30 negara dan kini Indonesia akan masuk jadi salah satu pemain utamanya. Kemudian yang mau dikembangkan di industri pesawat Indonesia itu luas banget bos. Pertama disebutkan mulai dari pengembangan industri komponen pesawat. Kemudian yang kedua pengembangan SDM, mulai dari pilot, engineer, teknisi. Bukan cuma harus banyak tapi harus menggunakan standar global bos. Dan ketiga, pengembangan MRO, Maintenance, Repair and Overhaul alias bisnis bengkel pesawat di Indonesia yang seringkali justru lebih stabil dari jualan pesawat itu sendiri. Dan keempat adalah penguatan industri dalam negeri Indonesia. Mulai dari standarisasi, efisiensi, teknologi semuanya harus naik level bos katanya. Dan yang menarik, PT DI pun katanya mau digenjot menjadi supplier tier 1 alias supplier utama Airbus. Bahkan ada rencana Airbus mau bangun pabrik pesawat di Indonesia. Nah loh, lantas seperti apakah itu rencananya? Simak videonya sampai habis bosku. Oke, sebelumnya kalian perlu tahu bos, fakta sebenarnya bahwa Indonesia sudah kerjasama dengan Airbus sejak tahun 1976 lewat PT DI, PT Dirgantara Indonesia. Kita sudah ikut memproduksi komponen untuk pesawat Airbus A320, A330, A350, bahkan helikopter H225. Komponen-komponen itu diekspor dan dipakai di pesawat global, artinya di seluruh dunia bos. Sehingga ya Indonesia sebenarnya udah masuk nih, tapi ternyata masih di kelas supplier bawah, jadi bukan yang utama. Nah, target kedepannya jauh lebih ambisius bos. Lewat kerjasama baru ini, pemerintah pun ingin menggenjot PT DI naik level jadi supplier tier 1, artinya supplier utama.
naik kelas, bukan lagi sekedar bikin komponen kecil, tapi kini nanti bisa produksi komponen utama. Bahkan target ekstrimnya harus bisa bikin sayap utuh dari pesawat A320. Nah loh, jadi kalau itu tercapai ya jelas itu bukan upgrade biasa bos, itu loncat kelas industri namanya. Dan yang bikin makin gacor, ada wacana bahwa Airbus ingin membangun pabrik di Indonesia. Lokasi yang disebut-sebut pun adalah Kertajati. Nah, tapi jangan buru-buru bayangin besok langsung berdiri pabrik raksasa di sana bos. Nggak gitu. Ini katanya adalah proyek jangka panjang sampai 20 tahun ke depan. Karena membangun sebuah industri pesawat itu ya bukan kayak bangun ruko atau warung kelontong bos. Bukan. Proyek ini butuh SDM kelas dunia, kemudian teknologi tinggi dan ekosistem industri yang matang. Sekarang pertanyaannya, mengapa Airbus tertarik dengan kita Indonesia? Jawabannya simple bos, katanya Indonesia adalah tambang emas pasar dirgantara. Jadi data yang berbicara nih. Saat ini armada pesawat Indonesia ada sekitar 550 unit dan tahun 2045 diproyeksikan jadi 1.900 unit. Penumpang pesawat pun tumbuh sampai 7,4% per tahun hingga mencapai sekitar 477 juta penumpang. Bandingkan dengan global yang cuma 3,6% bos, jauh. Belum lagi fakta klasik bahwa negara kita ini punya 17.000 pulau dan jelas pesawat jadi tulang punggung konektivitas. Nah, ini alasan kuat Airbus pengen banget masuk ke Indonesia bos. Jelas Indonesia ini di mata mereka bukan cuma pasar, tapi ini adalah future production base. Jadi markas produksi pesawat global di masa depan. Mantap, mantap jos. Akankah semua ini terwujud dan PTDI jadi pusat industri pesawat global? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar pahit kini datang bagi Malaysia bos. Negara Norwegia dikabarkan mendadak memblokir pengiriman rudal andalan mereka ke Malaysia, yaitu rudal NSM alias Naval Strike Missile. Nah, jadi 20 April 2026 di pameran pertahanan DSA Kuala Lumpur, Menteri Pertahanan Malaysia Bapak Khalid Nordin waktu itu diberitahu tiba-tiba pengiriman rudal dibatalkan bos. Amsyongnya kontrak ini pun sebenarnya sudah diteken sejak 2018, nilai ratusan juta euro, dan rudal dijadwalkan dikirim bulan itu juga, bulan April. Jadi pas mau dikirim, tiba-tiba datang kabar Malaysia diblokir pula. Apa alasannya? Nah, berdasarkan sumber berita, alasan resmi dari Oslo, Norwegia katanya ada pengetatan kontrol ekspor teknologi bos. Jadi, rudal ini pun termasuk hanya dijual untuk anggota-anggota NATO. Sedangkan untuk negara non-aliansi seperti Malaysia, maaf katanya, kalian bukan prioritas kami. Bahkan yang cukup membagongkan, perusahaan pembuat rudal di Norwegia yaitu Kongsberg Defence and Aerospace sendiri mengaku kena force major bos, alias mereka juga kaget katanya. Dan kini dampaknya bagi Malaysia cukup berat nih. Proyek kapal Maharaja Lela kelas Littoral Combat Ship yang sudah didesain khusus untuk rudal NSM kini mau tak mau harus operasi plastik. Launchernya mungkin sudah terpasang, sistem tempurnya harus dirombak lagi, dan proyek yang sudah lama molor ini kini bisa-bisa makin molor lagi. Nah loh, sekarang Malaysia kabarnya terpaksa dari pengganti nih, antara Exocet M40 Block 3C atau rudal Atmaka. Tapi ya tetap saja, ganti sistem rudal itu bukan kayak ganti jok motor bos. Bukan, ini reset ulang sistem tempurnya. Dan yang bikin kontroversial bukan cuma pertanyaan kenapa kok Malaysia diblokir, tapi juga cara mereka melakukannya bos. Diumumkan mendadak tanpa warning panjang sama sekali, padahal kontrak sudah jalan sejak 2018 dan pembayaran sudah sebagian besar dilakukan. Dan ini yang bikin Malaysia merasa cukup amsyong. Nah, jadi bagaimana menurut tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.